Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali teman-teman. Mohon maaf buat teman-teman yang baru datang. Baru lagi ada video yang kita buat ini buat teman-teman sekalian, karena lagi ada hal-hal yang harus dikerjakan. Apalagi para narasumber yang sedang kuliah. Maka dari itu teman-teman yang suka sekali nonton channel Daeng Sanusi yang banyak prestasi walaupun jarang ejakulasi dan juga sampai impotensi. Tapi dari itu mari kita mempresentasikan saudara kita yang akan bercerita pada hari ini, pada malam ini, bagaimana sih kehidupan kecilnya, bagaimana sih hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak tahu, maka dari itu kita akan memperkenalkan beliau yang akan menghibur kita pada hari ini. Ini dia Kanda Icuk Sugiarto Rifai. Wih, sultan dulu. Selamat datang. Makasih sendiri. Langsung. Sempit sekali. Tidak apa-apa. Nah, bisa dibuka ininya, rahangnya. Maskernya. Supaya gini. Sudah ya, jadi teman-teman semua, kita ini sudah swab ya sebelum melakukan aktivitas syuting ini. Swab nasi, swab tidaklah. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sudah kedatangan saudara Icuk. Entah dari mana asalnya, entah dari mana beliau lahir. Maka dari itu kita akan memulai pembincangan ini dari beliau lahir. Jadi pas lahir, yang mana keluar duluan? Ya. Halo semuanya. Iya. Ya, nama saya Icuk Rifai, Icuk Sugiarto Rifai. Saya lahir di rumah di Sarana Indah. Di tepatnya di Kota Makassar. Kota Makassar. Kalau dari Dayak itu ke Pacirakang, Berua, Pacirakang, sama juga. Ya pokoknya itu kan lama gitu. Oke. Jadi lahirnya di Makassar. Iya, di Makassar. Berarti asli Makassar, Di? Iya. Anda asli Makassar. Iya. Nah, terus pengalaman waktu di Makassar pas kecil itu yang paling Kanda ini ingat itu apa sih, yang mungkin ada cerita-cerita lucunya Bapak atau kayak kemarin Ajas dengan segala keunikan dari abahnya yang urus dia, yang didik dia. Kalau Kanda Icuk sendiri, apa memori yang paling diingat pas kecil? Oh iya, jadi waktu saya masih kecil ya. Masih kecil, oke. Sering apalagi namanya? Sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Dipukul. Kesakitan itu ya. Oke. Iya, enggak, maksudnya dulu kan saya itu umur kecil kan, enggak tahu umur sampai umur. Kira-kira berapa? Dari bayi lah kan. Dari bayi sampai ini harus Loga Iya. Loga Makassar mau. Loga Makassar. Nak kene anak punanjo riolo tuh na cerita tahu anak katanya ngasih sama Makassar itu. Ngurangi itu. Oke. Iya. Jadi kita kan nggak terlalu ingat gitu. Nah, waktu saya kecil itu umur bayi sampai sebelum masuk SMP saya itu gemuk. Oh, gemuk sekali. Gitu. Tidak seperti ini, oke. Ya, seperti ukuran apa ya? Ya gemuk lah begitu. Oke. Nah, waktu seumuran itu sering muntah-muntah. Sering muntah-muntah. Nah, kalau naik mobil cium bau PT angkutan umum. Kota Makassar. Ya, jadi di Makassar itu angkutan umum, angkot itu kita sebutnya PT ya. Itu kalau naik mobil gitu cium baunya muntah. Pernah saya ditegur sama mama itu, kebetulan kan dia beliau itu sering pergi ke pasar. Sarimin mamanya. Enggak. Sering pergi ke pasar. Terus? Ya, itu sering saya diajak. Oke. Kan pantangannya saya waktu kecil itu sering muntah-muntah. Sering muntah-muntah. Nah, waktu itu sedikit-sedikit muntah. Pernah pas diajak ke pasar itu, saya muntah, ditegur. Cu, ini kan belum di dalam mobil, kenapa muntah duluan? Isap itu. Gitu ya, pokoknya waktu kecil sering sakit-sakitan lah. Hindari makan gorengan, udang, durian, apa segala macam. Dihindari sampai di umur SMP kelas 2, kelas 3 itu
Oke. Nggak tahu umur berapa ya, 14 15 kan. Nah itu badanku itu yang dulu sudah kurus. Gara-gara pantangan itu. Dulu saya Ya tidak Allah. penyakit apa namanya itu, polip sinusitis, Oh. yang tidak bisa apa namanya cuci muka. Dari saluran nafas. Saya nafas ya. Berarti ada sumbatan dalamnya ya. Iya, ada tersumbat. Oke. Gemetar ke kau. Setelah itu, pas setelah polip itu Setelah penyakit apa lagi? Jadi ini kita ini ya, apa pengalaman sakit, bukan pengalaman hidup. Iya, jadi waktu kecil itu Sakit-sakitan ya? sering sakit-sakitan. Nanti Oke. pas sampai di langsung SMA enggak apa-apa nih. Ya silakan. Nah, jadi waktu sering sakit-sakit apa, hindari pantangan, tidak boleh makan ini makan itu, sampai dulu saya gemuk, Oke. masuk di usia kelas 2 kelas 3 SMP, badanku mengurus, dikira penyakit tipes apa segala macam. Padahal hampir tipes begitu. Dihindari makanan apa segala macam. Masuk di MAN. Saya dulu ini sekolah di SMP Negeri 34 di Makassar. Wih, sekarang itu di Google katanya. Aduh. Tidak ya? Tidak dong. Tidak. Oh, sorry. Kayaknya besok deh. Besok. Oke. Tidak ya, itu dari SMP 34 lanjut di salah satu tidak tahu pondok pesantren atau madrasah aliyah Madrasah Alia. negeri madrasah aliyah negeri 3. Iya cocok kan? Itu MAN 3 Man 3. di Makassar. Nah, itu kayak ada pesantrennya juga, ada kelas boarding apa namanya? Boarding Boarding rambut apa? Boarding school. Boarding Ya, school, ada oke. nginap-nginap di situ. Terus? Nah, itu sakitku berubah. Sakit berubah. Yang dulu waktu kecil apa namanya? Sering tidak bisa terlalu bernafas, Oke. sembuh karena menghindari pantangan. Pas masuk di MAN itu berubah sakitku. Jadi? Rahangku bergeser. Iya. Iya. Jadi dijauhi Kak dulu waktu itu. Gara-gara rahang. Gara-gara rahan dikira. Oke. Dikira. Fosil. Ini dinosaurus langka. Dikira itu fosil. Ini fosil deh. Jadi dulu itu dikira ke apa namanya? Tidak murah senyum gitu. Nggak apa cemberut. Oh, ya. Dia anak-anak cemberut. Sampai-sampai ada teman kamarku di pondok. Teman sekamarnya. Sekamar di pondok Oke. itu. Dia bilang, bro, kau itu senyum-senyum kok sedikit kalau disapa kok. Oke. Nah, setelah ditegur kayak itu, kukira nah benci ini temanku, nah tegur kayak begitu. Tidak terlalu kutanggapi. Pasti ada salah satu pembina aku itu di pondok, naik motor kena tegur kak. Oke. Dia bilang, senyum-senyum saya kok dia di junior no. Oke, terus? Bilang, ih 2 orang ini tegur kak. Kenapa ini jadi bercermin nggak? Oke. Pas ku senyum di cermin, ternyata senyum nggak? Bagaimana senyumnya? Pas itu. Enggak mini cermin itu mana HP? Oke. Mana HP kak? Ini HP, enggak mini Oke. cermin. Senyum gak ini? Oh, gara-gara padahal cuma rahangnya yang agak maju. Sini. Ku pas itu ketawa ya. Oh iya. Nih apa begitu nih? Iya, ini. Rata-ratanya. Ini seharusnya bagus di ini apa? Di operasi. Iya. Karena kan kalau senyum kayak cemberut. Karena kan ini ke bawah, jadi operasi kepalanya yang putar. Jadi bentuk senyum dia nanti. Ya, itu saja operasi kepalanya. Iya, jadi itu kasih gitu guru betul. Senyum gitu kalau dulu jenar oh ternyata ini rahangku yang Oh iya. lebih maju gitu daripada akhlak anak pondok pesantren waktu itu. Iya. Betul. Jadi teman-temanku sering calan kata-katai. Oke. Sering kalau jalan itu tersinggung tak gini. Oh, supaya Iya. seakan-akan meluruskan. Iya, padahal Dan memang kalau kayaknya satu kali ini lurus itu. Serius. Kayaknya. Ada teman saya, dia juga kasihan rahangnya maju kan. Di operasi gini, sembuh, matanya keluar. aduh. Oke. Nah, paling menarik tadi itu bahwa Kang Daicuk ini sempat merasakan pendidikan agama di Madrasah Aliyah Negeri 3 ini ya. Iya. Madrasah Aliyah Negeri 3. Tapi backgroundnya itu tidak ada pesantren sebelumnya, berarti dari SD SMP terus masuk ke Tidak ada. Itu ada proses yang luar biasa ataukah ada sosok guru yang wow beda banget ini. Jadi- pas SMP gitu ya? Enggak apa-apa panjang ini. Tidak apa-apa, kita Mau kemana? Ada?
Nggak biasa ada rally Oh, gitu iya. kalau sekarang gitu. Ya, jadi Oke. ya jadi waktu itu dari SMP atau ada tetangga aku nah bilang gimana kamu lanjut cu? Aku bilang Oke. sekolah yang ada olahragana. Langsung dia bilang sekali di Dayamku dekat tempat kerja aku ada situ madrasah aliyah. Jadi kan dulu waktu SMP itu seringnya juga bukan SMP sih, bukan fatra, apa istilah bahasa Indonesia itu? Jarak. Iya, barazanji. Oke, barisan itu apa? Barazanji, kayak salah ya, asraka ala baro. Oke, gitu, kayak gitu. oke. Nah, dekat ke sambil tetangga aku begitu-begituan juga tuh sering begitu bilang masuk di situ madrasah aliyah kada tonji belajar ku agama. Ada tong olahraga. Pasti ada olahraga. Masuk masuk situ, ngapa nak pondok pesantren ini? Bilang di Batak itu kan anak pesantren nakal-nakal. Iya. Pencuri lah, memukul lah, apalah. Padahal tidak benar itu. Tapi yang benar pencuri lah, nakal-nakal lah. urutannya saya yang beda ya. Iya. Tidak dong, enggak. Iya. Itu tuh jadi ambil aja kelas umum waktu kelas 1 2014 itu ingat sekali. Oh, berarti di sekolahnya ini terbagi ya. Ada kelas umum, ada kelas agama. 2013 kalau tidak salah bulan-bulan Siap. 10 bulan tidak salah ingat kayak itu. Nah, kelas umum maksudnya A B C D sampai F. Kemudian kelas agama di situ. Jadi A B C D E F agama. Oke. Nah, jadi ini reguler ini A sampai F. Agama ini pelajar agama takhasus gitu apa namanya? Belajar khusus Spesialis lah. Spesialis dalam ilmu agama. Singkat cerita, langsung tuh, dapat kelas A. Berarti unggulan bisa dibilang. Nah, tunggu dulu. Oke. Cerita apa ke kelas A? Senangat tuh. Saya ada kelas A. Pas aku masuk di kelas, kenapa temanku? Begitu kayak masa kelas A begini? Oke, ada teman yang kita tahu bagaimana ininya. Tidak begini. Bagaimana? Kau waktu itu pernah gak ditunjuk di kelas di situ? Oke. Berdiri set. Nah tenta ya, kepala aku duluan jatuh. Kelas A B D baru begitu. Gitu Iya. Di kuliah tuh kuliah. Baru waktu itu kan dari SD SMP. Korban. Ini gara-gara itu kayaknya ini maju. Iya, tak gini tak aneh mungkin. Oh iya. Gitu, Terus bilang kenapa lain gini. Cek ternyata dibalik yang unggulan itu dari F. Astagfirullah. D C tak gitu, yang paling bobrok itu kelas Di A. depan A itu. Iya. Aduh. Nah, masuk ke kelas umum tuh ada anak kelas agama ndak cukup 15 orang, 11 orang nih kayak laki-laki sekian, perempuan 2-3 orang jadi betul. khusus gitu. Kayak menarik sekali begitu tuh. Oke. Tertarik untuk gabung. Ya Nah, Allah. pas 2014 beberapa kan dia akhir semester itu ada tes untuk masuk IPA unggulan, IPS unggulan bagi mereka di kelas reguler masuk ke 10 besar. Kebetulan nama aku masuk di situ. Berarti di reguler kan masuk di situ istilahnya 10 besar. Alhamdulillah. Ikut tes. Tes tulisan, tes lisan. Pas tes lisan ditanya Kak, bilang mau ke masuk kelas apa, IPA atau IPS? Aku jawab bilang mau ke masuk kelas agama. Nah, nilai apa memang tinggi Kak? Aku bilang Al-Quran hadis. Waktu itu kan Al-Quran hadis yang kuliah. Jadi itu bisa aku jawab. Al-Quran hadis bilang, cocok Joko yang di kelas agama. Ketawa mah. Gitu kata. Nah, setelah itu turun pengumuman. Pengumuman, lolos ke di IPS unggulan. Nggak mau, kamu di kelas agama, pergi melapor. Ku ajak dulu temanku dari kelas A ini tuh istilahnya. A ini temanku dulu baku musuh. Baku musuh karena pernah kasih masuk laba-laba di belakangku. Nah itu balik tambalitang apa namanya bentol-bentol di belakangku gara-gara kasih masuk laba-laba. Jadi ku jam lagi bapakku bilang Pak ada orang kasih masuk laba-laba. Besok ketemu itu orang bilang Pak itu dia orangnya. Singkat cerita dia di andron sing healing ke mana. Astaga. Nah singkat cerita ku ajak ini temanku masa sendiri pindah di kelas agama. Tidak aku kenal begitu. Tapi sudah tidak ada masalah lagi kan? Masalah. Sering ke rumahku waktu itu itu temanku namanya Rifki. Iya. Ini tuh aku sering ke rumahku setelah dipukul kepala Helen tuh. Betul, dan Rifki itu
ini sekarang. Iya, sering ke rumahku. Agak-agak. Sering ke rumahku. Nanti Itu dia lucu. untuk Kanda Rifki untuk selanjutnya ya. Iya, Kanda. bisa aja nanti tanya ini pertanyaan. Iya. Helm apa? Helm yang dipukulkan. Helm kuning. Oke. Nah, terus Sering ke rumahku begitu. Kenapa Rifki bilang mau dipukul tak gitu? Ya sudah nanti Bi. Akrab Kak. Itu ku ajak pindah kelas agama. diajak dipindah kelas Iya, agama. tidak mau sendiri toh. Pindah. Rifki, ayo kita pindah kelas agama. Oke. Mas bilang, oh iya Pale, pergi menghadap ke Wakamat. Oke. Masuk di kelas agama tahun 2014, awal 2014. Masuk di situ. Pas Kak masuk, ramah semua aja anak di situ masuk. Santai aja begitu, tidak sampai di kepala orang bilang pencuri langsung segala macam. Tidak ada. Tidak ada pemukulan apa segala macam, tidak ada senioritas. Tidak ada. Lebaranku itu pasku terima gaji. Oke. Nah gajiku itu masuk di usia begitu 1 juta per bulan. Ya Allah. Sapu-sapu lantai, sapu-sapu lantai, bersih lawa. Gajiku 1 juta per bulan dari sekolah. Nah itu aku bikin kan karena bikin menangis orang tua aku toh. Dia bilang guru akidah laku itu dosa besar anak-anak kah kalau menangis orang tua anak. Tidak akan terhapus dosa anak kecuali bikin menangis lagi dengan menangis bahagia. Nah, jadi apa istilah gaji pertamaku waktu itu 1 juta. Aku belikan 2 HP. Aku belikan mamaku, aku belikan bapakku. Ya Allah, mulia sekali ya. Iya, pas pulang ke rumah sore-sore situ, aku bilang ini uang, ini HP 2 tas 1 tak. Boy menangis ke situ makku. Iya. Menangis ke situ jadi Karena tidak tahu cara pakainya. enggak ada bilang ya malas saya beli kan enggak. Menangis ki. Nangis. Oke. Uang dari mana ini enggak? Oke. Kayak gitu aku bilang. Begini, ada 1 bulan kayak enak kerja menyapu di man dan digaji. Ini gaji pertamaku. Menangis gitu kayak terampuni dosaku kapan ini itu maksudku usahaku untuk begitu tuh. Betul. Alhamdulillah singkat cerita tahun 2016 ada tes Mesir kan di situ. Jadi ini alur maju mundur. Itu menyapuku Kang pertengahan 2017. Ini 2016 sebelumku pas ku selesai di man ada tes Mesir. Mendaftar ke Mesir, ada ke 11 orang toh mendaftar tes Mesir apa segala macam. Cuma tidak jadi berangkat. Pas nanti di 2017 berangkat Kak. Ya mau ku sampaikan begini. Ini kan dari SD SMP tidak ada pelajaran agama betul. Takhasus khusus belajar itu pas masuk di kelas agama apa segala macam dengan bimbingan guru-guru tak nanggap anak belajar agama apa segala macam sampai anak-anak itu semua yang di pondok banyak yang kuliah di Mesir. Allah. Banyak juga di kuliah-kuliah lain dan itu bentuk pesantren begitu. Terlalu skeptis dengan pesantren tapi tidak diselami. Ternyata wow gitu, ada mutiara. Nah, jadi kehidupan tadi di pesantren seperti itu sampai akhirnya ujung-ujungnya dapat kejutan-kejutan dari proses belajar agama kan. Ya, entah itu tadi dari kerjaannya dan juga dari kuliahnya di katanya di Mesir ya. Di Mesir. Iya, di Mesir sana. Oke. Nah, terus percintaannya. Jadi tak mungkin juga seiman-imannya orang. Sebagus-bagusnya orang agamanya. Kalau lihat cewek pasti berdiri juga punya ini. Punya hatinya. Nah, jadi apakah ketika saudara Icuk ini hidup entah itu di sesi mana dari fase kehidupannya itu pernahkah mencintai seorang bencong wanita jadi pertanyaan itu tuh kesenyumi Ji. Sebelum bahas gitu jadi kan belajar stand up Kak. Di 2013 nonton 2014 mulai mas stand up. Siap. Jadi ada dulu temanku itu juniorku lah di pesantren kasatong stand up. Di situ belajar. Sampai masuk di UIN sempat kuliah 1 tahun di UIN. 2016 2017 itu ikut kak lomba. Kalau ikut kak lomba di man, nah ada ini juniorku. Pasti dia juara. Saya juara 2, dia juara 1, saya juara 2. Pas aku masuk di UIN tidak masuk di UIN dia. Baru kelas 3 di man. Ikut kak lomba juara 1 di situ. Belajar stand up sampai di Mesir 2017. Sekarang 2021 belajar ke stand up terus begitu segala macam.
sampai berdiri komunitas stand up Indo Masisir. Oh, berarti di Mesir, di sekolah di Mesir Anda Di juga Mesir tempat kuliah. ada perkumpulan stand up comedy. Ya karena dalam artian bagaimana kan di sana banyak juga mahasiswa Indonesia. Oh, banyak Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia. Kalau bahasanya orang di sana itu Masisir, mahasiswa Indonesia kuliah di Mesir. Yang jarang sisir. Iya, kayaknya. Nah, 2020 Oktober tanggal 3 berdiri stand up comedy stand up Indo Mesir. Siap. Stand up Indo Masisir. Nah, dari 2019 saya ke Mesir 2017. 2019 ada dalam hatiku mau adakan special show. Special show kayak nalakukan Panji Pragiwaksono, Ernest, Raditya Dika dan lain-lain. 2019 aku bilang kayak mau sekali adakan special show begitu. Tampil 1 jam, 1,5 jam untuk stand up comedy khusus begitu. 2020 lahir ke stand up comedy di Mesir. Nah, pertanyaan lo tadi bagaimana tentang percintaanku? Akan kubahas nanti di special showku. Gitu. Insyaallah di 2021 bulan Anda tahu Oktober November ya pokoknya insyaallah tahun ini. Tiketnya berapa? Kalau Sulawesi berapa? Kalau Jakarta berapa? Untuk tour mungkin data bagaimana tapi mungkin kurang lebih 15 le 20 le. Ya sekitar 10.000 15.000 kalau di Mesir nanti anunya. Di Mesir nanti. Wow, jadi ini spesial show pertama tapi langsung di Mesir. Iya. Keren ya. Teman-teman semua. Wis. Keren. Iya, insyaallah. Nah, jadi walaupun kita tidak diceritakan secara mendetail, buat teman-teman yang ingin menonton, nonton saja langsung di special show. Nanti saya bahas tentang wanita itu. Banyak dan pasti ada wanita itu kan? Mungkin. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Kita ambil hikmahnya saja karena hikmahnya itu akan kita menjadikan sebuah pelajaran di kehidupan kita. Jadi semoga kita bisa meneladani kehidupan dari saudara Icuk, mulai dari tidak pernah mengenal agama tapi masuk diarahkan. Tidak pernah mengenal agama. Molaf kan? Asyhadu. Enggak, belajar agama. Belajar agama tapi tidak terlalu menjurus. Iya. Sehingga mendapatkan jalan fokus di agama dan akhirnya menjadi tukang sapu. Akhirnya bisa masuk ke dalam di perguruan tinggi yang diidamkan itu di Mesir, Kairo ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin dari itu sekian video kali ini. Maaf sekali karena lama sekali kita upload. Insyaallah kedepannya kita akan mendatangkan tamu-tamu spesial walaupun tidak kita tahu tapi memberikan hal-hal yang positif. Walaupun kita tidak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.